Tapi ini yang nulis namanya Syafruddin Usman. Orang Pakistan apa orang India? Dia sosokan meneliti ya. Harusnya yang nulis cincai apa? Bapau, somai. Enggak, nama-nama ini. Chiang Mai, Natali Sundoro itu kan. Oh iya ding. Nama Jawa. Nama Jawa tapi itu malah. Iya. Gimana Rusna? Kenapa ya? Sebagai Dari Tionghoa. yes, agak sipit sih. Trik dagang orang Tionghoa kalau yang di part yang ditandai itu adalah sinergi inner circle. Ini aku seneng banget bahasa sinergi inner circle. Bukan ini ya. Bukan apa namanya? KKN itu apa? Nepotisme. Tapi emang karakter orang Cina itu lebih suka memakmurkan keluarga dan temennya dan koleganya itu. Jadi kayak misalnya ya tadi siang aku pernah cerita yang testimoni tempat makan enak gitu. Nggak datang dari mulut influencer tapi dari kalender sama dia banyak Tionghoa di situ. Biasanya tuh makanannya enak gitu. Pun juga kayak apa ya? Ada satu hal yang dia tulis di situ dan itu aku sempat mengalami. Jadi kayak aku nyari barang di satu toko di daerah Brigjen Ketamso. Ketamso. Si Koko ini nggak punya barang yang aku mau. Oh, dia nelpon? Nggak nelpon, dia nyebrang. SMS. Oh nyebrang, ngambil langsung. Mas tak jebuk ya. Dia tuh nyebrang ke toko sebelah, toko seberangnya yang kalau buat kita tuh kayak kompetitor ya karena dagangannya sama. Oke. Terus dia nyariin barang ke sana dan ada kebetulan barang yang aku punya. Terus ya dan aku bayarnya nggak ke toko sana, tapi ke kokohnya ini dan mungkin harganya sama gitu, jadi nggak dimakan. Itu kan kayak sesuatu yang nggak banyak kita temukan di warung Jawa. Gitu. Tapi itu udah banyak diadopsi sebenarnya. Mungkin ya. Kayak aku sering banget nemu di warung yang barengan gitu sih, ambil dulu di sana. Gitu. Gue taunya malah di Ramai sih, misal di Ramai gitu, Mas cari baterai laptop, serinya apa? Terus dia teleponin gitu, lantai 2 gitu. Terus dia lari ke atas. Ini Mas ada. Counter HP juga gitu. Udah main. Ono iPhone ini. Ono. Cukup. Tapi berapa ya dia sharingnya? Dari tahu, gitu. 30%. Serumpun. Itu sama ini ada satu quotes yang ini aku temu di sana itu. Kepercayaan itu adalah kapital. Modal. Kayak trust itu modal karena ya orang akan menyarankan tempat dia karena udah ada rasa wah kalau di sana oke nih. Gitu. Oke. Sama aku juga soal brotherhood-nya gitu yang kuat banget. Terus gue bingungnya nih yang sedarah walaupun bukan sedarah gitu. Itu apa ya? Yang bab kepercayaan juga, Pak? Mungkin itu kayak sama-sama Tionghoa kayak ini loh, yang gitu. tanda kutip tuh. Tapi bukan keluarga. Tanda kutip yang misalnya kita sama-sama perantau dari satu daerah yang sama gitu. Kemudian gitu. saling tolong-menolong gitu. Kan ini kan Tionghoa kan gara-gara zamannya Soeharto tuh kan kayak etnis yang sangat ditekan, akhirnya ya karena mereka ditekan pada akhirnya ya mereka saling bersatu. Jadi ngumpul, jadi solid, terus akhirnya malah sekarang kayak apa Cina dulu. Itu sentimen yang bodoh menurut gue ya. Harusnya kamu belajar dari mereka karena mereka ditekan makanya jadi gitu. Makanya nggak boleh jadi PNS kan. Cina emang nggak boleh? Yang nggak boleh jadi PNS karena Soeharto. Oh, gue kira karena Cina. Gue baru tahu tuh. Tapi makanya Ahok lumayan. Cina emang nggak pernah ada di aparat negara gitu nggak sih? Ahok? Ya maksudnya selain Pak Ahok gitu loh, maksudnya kalau kita lihat gitu tuh kayak nggak ada. Jarang banget. Nggak ada etnis. Sekalinya ada yang diturunin gitu. Apa? Ya itu Ahok. Sedih. Padahal keren banget gitu. Tapi gue inget cerita tetanggaku itu ini ya, maksudnya majikan terus kemudian pembantu gitu, majikannya Tionghoa terus kemudian pembantunya itu bilang gitu enak kalau kerja sama orang Cina gitu. Sekali benar sih kepercayaan itu loh, maksudnya sekalinya percaya dia tuh nggak bakal geser gitu, tetap itu aja walaupun dikit
dikibulin atau apa kayak gitu tetap aja dia percaya gitu karena udah ini banget. Karena udah percaya banget. Makanya di Liman pegawainya kan udah ada yang ibu-ibu tua kayak gitu tuh loh. Jarang ada yang baru karena ya emang udah percaya. Tapi anehnya ketika mereka percaya tapi bagian kasir tuh selalu yang punya. Oh iya. Wah iya lah geblek. Itu ya usahanya dia lah. Sama yang masak ya nggak sih biasanya kalau di Chinese food itu. Bagian chefnya tuh pasti yang punya. Tapi ya sih pengalamanku waktu SMA karena aku sekolah di swasta isinya Chinese semua. Itu aku pernah ngobrol sama orang tuanya, papa mamanya temanku. Dia punya toko emas banyak banget padahal tuh temanku kalau ke sekolah biasa banget kayak cuma yang lainnya tuh dianterin pakai mobil bagus gitu tuh. Temanku tuh cuma dianterin pakai pickup dan dia nggak malu gitu tuh loh. Tapi toko emas orang tuanya tuh wah di mana-mana di Semarang gitu tuh. Aku pernah tanyakan sama mamanya, tante kok ini apa maksudnya rahasianya bisa sukses apa kayak gimana gitu tuh. Katanya emang orang Chinese tuh suka nabung. Iya. Itu pokoknya nabung. Antara nabung atau irit atau pelit. Tapi itu trik, maksudnya itu ya strategi sih sebenarnya gitu. Itu sih kalau kata mamanya temanku tuh jadi tuh turun temurun gitu tuh loh Mas nabung kayak nenek moyang kita dulu tuh nggak mau cucu cicit kita tuh sengsara gitu tuh loh. Jadi makanya nabung ya itu terus habis itu jadi tradisi ya nabung terus. Gitu. Makanya tadi di sini kan kayak ibunya itu ya selalu pegang uang gitu. Pegang uang sendiri ya gitu. Itu sih. Tapi ya kalau dipikir lagi emang nggak ada yang mau anak cucunya melarat ya. Iya sih. Iya tapi soal ketat menabung itu bagus sih. Chinese tuh wah. Iya cuma ya tahu kita bagus gitu tapi gue masih sulit ya. Ya emang gitu. Itu nggak bisa itu. Harus walaupun nyipit-nyipitin mata nggak bisa. Iya gue mau sipit gitu biar rajin menabung. Kenapa sih? Biar rajin nabung. Lu kenapa motor nggak ganti kan? Kan kunci. Kan nabung. Ditabung itu sampai nggak bisa beli motor. Mau beli motor udah lah nabung aja. Bukan itu pelit ya. Antara pelit sama irit tuh emang bedanya tipis. Kan dulu kan ini kan ada pepatah orang Cina itu biasanya pelit. Tapi itu pelitnya ke kamu aja. Soalnya aku kenal orang Cina tuh kayak Gio. Oh iya, maksudnya royal. Adit. Royal. Itu kan kalau begitu udah gini kan udah apa-apa bayar. Di gua semua. Ya teman-temanku. Ya, itu mungkin hasil menabungnya dia. Oh iya benar. Dan kita secara kurang ajar tuh ya fine-fine aja gitu pakai tabungan dia. Enggak kompak kita tuh. Tapi iya sih teman-temanku waktu pas udah kelas 2 ya. Itu tuh bukan yang pelit-pelit, bukan yang glamor-glamor gitu tuh loh. Jadi tuh kalau di sekolahku tuh anak Chinese yang glamor tuh anak IPA semua gitu tuh. Yang selalu diantar. Pokoknya tuh kalau ke sekolah tuh kelihatan lah orang kaya gitu tuh. Kalau teman-temanku yang anak IPS tuh mau baur sama yang lain gitu kayak mau sengsoro bareng gitu tuh loh. Jurusannya sih. PS lah. Sosial. Bener. Yang kelihatan kaya-kaya apa yang sukanya itu tuh anak-anak IPA. Kalau IPA kan kelihatan orang kaya, kalau IPS kelihatan kayak orang. Anjing. Terus kalau ini sih apa namanya, kalau aku lebih ke seneng ternyata tuh kayak ada misalnya kan makanan yang kita suka gitu, makanan Chinese yang kita suka gitu kan, kayak mie ayam Jakarta tuh Chinese nggak sih sebenarnya? Karena aku suka banget itu kan. Mie kan dari Cina. Iya, mie dari Cina, mie bakso gitu. Nah, karena mereka suka membantu apa sih? Kayak ya kesamaan ras tadi lagi etnis gitu kan. Akhirnya mereka berkumpul di satu tempat yang biasa kita sebut sebagai pecinan. Ya. Itu maksudnya selain makanan kayak kadang kita masuk situ tuh atmosfernya udah beda dan ya menyenangkan kayak gitu. Itu sih. Iya, benar. Tapi aku selama punya kenalan orang Cina itu nggak pernah merasa tersakiti gitu. Lu apa dia? Kalau aku. Saya pengalaman terakhir berinteraksi sama orang asing dan dia Tionghoa itu cukup asik. Jadi waktu aku main ke Muntilan itu, aku kan cuma habis makan sama Novi kan. Terus kita udah posisi udah kenyang. Terus
di seberang kita tempat makan itu ada ini wedang kacang. Oh bukan. Wedang kacang tanah tapi dibikin air. wedang gitu, dibikin wedang gitu. Nah, karena kita kenyang, kita tuh pesen cuma satu. Lalu rombongan Tionghoa datang berenam. Itu ternyata mereka nggak sekeluarga, emang teman-teman main kayak gitu. Terus digodain. Ya digodain mama, seneng kan aku godain balik. Ini pokoknya jadi obrolan yang heboh lah, jadi heboh kayak gitu. Dimintain nomor. Mas besok kalau misalnya kita mau kulineran di Jogja, ikut ya Mas. Anjir itu baru kenal terus langsung minta nomor. Terus ketika dia main ke kota yang asing buat mereka, itu langsung ngajak yang orang yang baru kenal itu kayak wow, itu tapi aku sering namanya itu Mas kalau misalnya cici gitu ya? Enggak, kayak di apa namanya di tempat kantor enggak Chinese food gitu pasti yang punya cicinya gitu atau pokoknya tantenya ngajak ngobrol bener. terus kayak langsung yang merekomendasikan di sini tuh yang enak kayak gitu, di sini tuh yang ini banget resepnya gitu, terus kayak udah nanti makan di sini nanti bareng kayak gitu. Mungkin kayak ini ya, Gerapiak apa ya? Terus mungkin buat mereka tuh kayak testimoni pelanggan itu yang paling jujur gitu. Kayak wah ini ya, aku bodo amat dengan masakanku seperti apa, tapi selama pelanggan itu seneng gitu, ya udah itu udah cukup gitu. Aku baru 1 kali ya makan Cina yang dekat Sadar, lupa gue diajakin Indo. Ini tung Pokoknya mimian ini gitu. kan sini yang daerah Moses. Iya betul gitu di situ. Makan sini aja gitu. Gua kira kan sepi ya. Ramai gitu. banget. Ramai banget anjir gila. Lama. Dan lama itu. Oh, Tio yang dekat Laju itu. Iya pokoknya jajaran Dekat itulah, Laju. jajaran benar di Moses. itu ada banyak soalnya beberapa tempat makan Cina. Lupa gua. Dia tempatnya biasa banget dan ya itu si apa? Kokonya itulah yang masak tuh kok. Ya terus yang jagain kasir cicinya itu cicinya itu. Langsung ajak ngobrol gitu. Hujan-hujan. Wah, ini aku jadi ingat ada tebak-tebakan yang selalu aku keluarkan ketika menyangkut sama Tionghoa. Cina. Oke, apa? Kenapa tembok Cina itu kuat? Yang udah sering dengar diam aja. Kenapa tembok Cina itu kuat? Nggak tahu. Karena yang bangun kokoh. Wah, pret. Ya mohon baju kokoh. Gue juga jadi ingat di Kota lagi nih. Enggak. Ini kalau di Jakarta gitu. Betawi itu Cina dan Arab. Iya. Dari baju nikahnya. Lu lihat aja. Baju nikah Betawi. Satu kerudung, satu pasti renda-renda. Warnanya merah. Iya, renda-renda. Oh iya benar. Gue baru jadi ingat itu juga. Ya, mungkin karena Jakarta ya. Jadi dapat asupan budaya macam-macam. Coba itu yang pertama datang bukan orang Arab sama Cina, misalnya orang Zimbabwe. Itu bajunya beda lagi. Beda lah, pakai gelang-gelang dia. Ini. Itu India gitu. India di kaki cuy. Oh iya nih, nggak di tangan. Sama di hidung. Oke, sama di hidung. Tapi menarik loh gue yang di hidung. Kayaknya cakep juga tuh kalau pakai di hidung. Sama titik ini tahu nggak lu artinya apa? Apa? Oh yang ini merah lalat itu gua. kan. Oh. Beda tuh. Ngomongin India. Apa yang bacaan apa? Amitabh Amitabh Bachchan. Bachchan. Maksudnya apa tadi? Asal usul nama. Oh. Ini ya, beda konten, di beda konten. Simak aja. Bener Amitabh Bachchan asal usul. Mumpung ingat cuy. Masukin aja ke Cina. Tadi kan India. Ntar nggak sama lagi ininya, karena itu makanan daerah ya. Bacang tau nggak? Ya. Bacang tahu. Kacang dari Bukan. Kan Mas. Ini yang pakai daun pisang ya? Lontong segitiga. Bacang. Serius. Beli itu, terus si yang jual. Kok ketawa dulu. Terus. Udah nggak jadi. Nungguin nih. Pokoknya itulah Amitabh Bachchan. Udah itu. Udah. Oke. Cut ya. Simak episode spesial bersama Lembu Kopi di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan berlangganan lalu bagikan ke sosial mediamu. Atau dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima
Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.